Bukan hanya berapi-api, tapi juga ekstra semangat. Dan ada satu lagi yang kalau kita lihat apa yang ditampilkan oleh Presiden Joko Widodo ini bukan yang tenang seperti biasanya, tapi semua kata-kata, semua kalimat yang keluar dari mulutnya penuh dengan penekanan, menyerukan pesan seperti apa calon pemimpin ataupun juga calon presiden yang seharusnya dipilih oleh rakyat. Kalau beberapa waktu sebelumnya kita juga sempat mendengar bagaimana Presiden Joko Widodo ini memberikan ciri-ciri secara fisik, rambut putih, mukanya berkerut, sehingga kemudian menandakan bahwa sosok ini sering mikirin rakyat. Tapi ada satu lagi yang kita dengarkan dari Presiden Joko Widodo kemarin yang mengatakan bahwa secara karakter atau secara sifat calon pemimpin ini harus dekat dengan rakyat. Harus tahu apa maunya dan juga apa kebutuhan rakyat. Serta satu lagi harus berani demi kepentingan rakyat. Kalau kita melihat dari karakteristik yang digambarkan oleh Presiden Joko Widodo, lalu siapa sebenarnya mendapatkan dukungan atau menjadi favorit dari Presiden Joko Widodo untuk bisa menjadi penggantinya ataupun juga penerusnya. Nah, untuk bisa membahas mengenai hal ini, kita sudah bersama dengan para narasumber yang akan memberikan suaranya kepada kita. Yang ada di samping saya adalah dari Ketum Prabowo Mania, yaitu Bang Noel, Bang Emmanuel Ebenezer. Selamat malam Bang Noel. Selamat malam Mbak. Baik, dan juga ada satu sosok yang namanya ini disebut di calon presiden rekomendasi dari Musra, Musyawarah Rakyat yang berlangsung kemarin, yaitu Pak Airlangga Hartarto. Nah, untuk bisa memberikan pandangan mengenai hal ini juga sudah hadir di samping saya Pak Ketum Partai Golkar, yaitu Bang Ahmad Doli Kurnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Doli. Baik, ada satu pertanyaan juga dari hasil Capres-Cawapres yang direkomendasikan oleh Musra kemarin. Kenapa ya nggak ada nama Pak Anies Baswedan? Dan nanti mungkin juga bisa diberikan pandangannya selaku relawan dari Anies Baswedan, yaitu Bang Syahganda Nainggolan. Selamat malam Bang Syahganda. Selamat malam Putri. Baik, kita juga masih menghubungi, tapi sepertinya juga sudah tersambung dengan Ketua Dewan Pengarah Musra Indonesia, Bang Andi Gani Nenawea. Selamat malam Bang Andi. Selamat malam TV One. Baik, Bang Andi. Nah, ini sebagai awalan kita ingin sekali mendengarkan, Bang Andi, kenapa kemudian tidak ada nama dari Pak Anies Baswedan di sana dan juga malah memasukkan nama Pak Airlangga Hartarto di dalam capres yang direkomendasikan oleh Musra, Bang Andi? Ya, Musra merekam apa adanya hasil yang ada di 30 provinsi. Tidak kami kurangi, tidak kami lebihkan. Pak Anies Baswedan masuk dalam penjaringan, tetapi tidak masuk 3 besar. Ini mesti diklarifikasi. Pak Anies Baswedan itu masuk dalam penjaringan Musra. Ada juga yang mengusulkan, tetapi tidak masuk 3 besar. Musra ini kan diselenggarakan bukan hanya di Indonesia, kami selenggarakan sampai di Hong Kong, di Macau, dan itu kita lakukan terbuka, bukan hanya relawan Jokowi, jadi bukan musyawarah relawan, tetapi musyawarah yang dihadiri oleh rakyat Indonesia, dari buruh, ada guru, ada semua lapisan masyarakat hadir di Musra. Baik, Bang Andi, kami pahami sekarang ada sebenarnya dicalonkan ataupun juga menjadi salah satu yang didukung oleh para anggota Musra tapi tidak masuk 3 besar. Bang Syahganda bagaimana menilainya? Ya, terima kasih ya. Saya pikir pertama dari 9 partai politik yang menentukan nasib bangsa ke depan, itu 5 partai itu sudah nggak peduli dengan Jokowi kan. Ya, 2 partai itu sekarang misalkan PDIP dan P3 itu sudah di bawah komando Ibu Megawati mencalonkan Ganjar. Jadi dia nggak nothing to do lah dengan musra-musra ini. Yang kedua, 3 partai yang mendukung Anies Baswedan juga sudah tidak peduli dengan Jokowi. Ya, karena mereka juga tahu bahwa otoritas dalam politik demokrasi ini ada di partai, dan kedaulatan itu adalah di tangan jajaran pengurus partai ya, sampai ke cabang-cabang. Misalkan kalau partai itu mendukung A ya A, B, B. Nah, kita nggak tahu Jokowi ini sebagai apa dan Musra sebagai apa dalam konstelasi ini. Jadi sebenarnya menurut saya sih ini anti klimaks ya. Ya, Anda mau coba katakan bahwa hasil rekomendasi ini nggak penting gitu, nggak akan mempengaruhi apapun. Itu yang coba Anda katakan. Jadi misalkan hari ini ya, ada saya baca dan saya dengar video dari teman saya yang menjadi tokoh pergerakan di PDIP ya. Dia itu malah menganggap Jokowi ini harus dipecat dari partai oleh Megawati. Karena apa? Karena disiplin partai di PDIP itu menurut dia cukup tinggi karena pernah jadi anggota DPR ya. Dia bilang sama saya tadi bahwa dalam standar PDIP, partai itu punya disiplin partai. Dan Jokowi ini sudah melanggar. Oleh karenanya dia hari ini minta kepada Ibu Megawati ya, ngirim pesan dan ini untuk memecat
Jokowi dari PDIP. Anda sependapat dengan hal itu? Apa Ya, yang saya dilakukan oleh Pak nggak tahu Jokowi ya, itu kan urusan partai mereka Ya, ya. Tapi ya. kalau yang saya nilai ini kan dua. Pertama soal etika kenegarawan. Ini kan memang sudah debat, ada yang pro, ada yang kontra. Tapi saya termasuk yang menyoalkan kenapa Jokowi terlalu banyak ikut terlibat dalam urusan copras-capres. Ya, harusnya dia melihatkan sebagai negarawan jangan memberikan pesan kepada seluruh negara, aparatur negara dan lain-lain bahwa ini nanti bisa menjadi misleading kepada orang-orang melihat bahwa Jokowi mengarahkan kepada Pak Prabowo misalkan ya. Anda menangkap seperti itu? Ya, Ada itu arahan? bukan hanya saya, ini diskursus yang terjadi di dunia maya kita, di dunia berita dan lain-lain ya. Kemarin Pak Yusuf Kalla sudah bilang kalau bisa Pak Jokowi tolong netral lah karena Pak Jokowi kan sudah mau akan berakhir. Ya misalnya seperti itu bukan hanya Pak JK aja. Yang kedua ini soal fokus. Jokowi ini kan jangan terlalu banyak menghabiskan waktu untuk urusan-urusan seperti ini. Silahkan aja kepada Pak Prabowo dengan Bu Mega langsung, nggak usah dimak-comblangin, makan nasi goreng kan dulu kan. Kan yang makan nasi goreng bukan Jokowi loh. Waktu Prabowo dia ikut dalam pemerintahan Jokowi, dia ketemu langsung sama Bu Mega, makan nasi goreng di MRT kalau nggak salah saya dulu, ingat ya, 2019 itu. Jadi nggak perlu sebenarnya Jokowi memediasi antara Prabowo dan. Nah yang kedua fokus. Ternyata setelah ditinjau belakangan ini, banyak kerjaan-kerjaan Pak Jokowi ya itu tercecer. Misalkan kasus di Lampung setelah TikToker Bima bilang, wah ini ada jalan rusak. Terus di Semarang jalan rusak, di Blora jalan rusak. Nah gini-gini Pak Jokowi fokus. Karena ada 3 hal menurut saya yang Jokowi harus fokus. Satu, infrastruktur yang masih rusak-rusak. Kedua, tentara kita yang tidak berhasil membebaskan pilot itu dengan KKB yang makin meningkat, banyak yang meninggal, bahkan ada Brigjen dulu meninggal di Papua. Ini fokus aja di sana. Bagaimana cara Papua bisa aman? Yang ketiga, yang tiga ini terakhir tuh soal kemiskinan kita yang menurut Bank Dunia sekarang jadi 40%. Nah, mungkin sampai di situ dulu poinnya. Kita akan langsung saja minta pendapat dari Bang Andi. Bang Andi, bagaimana tadi tanggapannya atas apa yang disampaikan oleh Bang Syahganda? Tidak terlalu penting sebenarnya suara ataupun juga rekomendasi yang dihasilkan dari musrah ini dan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi pada saat pidato kemarin malah disebut sebagai ini cenderung mengarahkan suara untuk bisa mendukung salah satu capres. Bang Andi. Ya itu hak ya siapapun ya. Siapapun yang ingin berpendapat, ini demokrasi. Kami pun punya hak demokrasi. Bahwa kami kumpulan relawan Jokowi, ada 18 organ relawan, ingin menyatukan aspirasi masyarakat, dan ini baru pertama kali musyawarah rakyat merekam aspirasi rakyat. Dan siapapun bisa melakukan itu kok. Dan yang penting diketahui bahwa Pak Jokowi jelas sekali dalam sambutannya menyampaikan bahwa ini domain partai. Itu jelas Pak Jokowi tahu. Ini domain partai, tidak mungkin relawan bisa mencalonkan presiden atau calon wakil presiden. Tapi sebagai anak bangsa, kami tentu punya hak untuk bagaimana menyatakan pendapat dengan cara kami, yaitu musyawarah rakyat. Nggak boleh diserang dong. Tapi kalau misalnya partai keberatan, itu hak partai juga. Pada waktu musyawarah berjalan kan kami juga berkeliling ke banyak partai. Mereka menyambut dengan sangat baik kok. Tapi jangan juga menyampaikan Pak Jokowi ingin mengambil alih domain partai. Tidak. Pak Jokowi sudah sangat jelas bahwa yang bisa mencalonkan pasangan capres dan cawapres adalah partai dan gabungan partai, bukan relawan. Kami hanya bagian anak bangsa yang ingin menyuarakan aspirasi masyarakat. Gitu, Mbak. Baik, Bang Doli, mendengarkan nama Pak Erlangga Hartarto ada di salah satu daftar nama direkomendasikan oleh musrah ini. Ya, buat kami terima kasih saja. Kami kan juga mengikuti perkembangan ya, bahwa musyawarah rakyat ini juga dilakukan melalui dari proses dari bawah ya, muncul musrah-musrah di provinsi dan segala macam. Kami juga sudah mendengarkan berapa kali nama Pak Erlangga muncul di musrah-musrah di provinsi itu. Ya kami terima kasih bahwa ada kelompok masyarakat yang memberikan kepercayaan dan sama pandangannya dengan keputusan di partai kami. Kan partai kami sudah memutuskan bahwa di Munas 2019 kami akan ikut kontestasi Pilpres. Dan pada Maret 2021 di Rapimnas kita putuskan bahwa kita akan mengusung Pak Erlangga sebagai calon presiden. Dan itu sampai sekarang masih terus berlaku dan kami sedang berupaya keras untuk bisa mencapai target itu, rencana itu. Jadi ya bagi kami bagus-bagus saja, terima kasih nama Pak Erlangga masuk gitu. Ini artinya menambah semangat, modal kekuatan kami untuk
bekerja lebih serius. Karena sekali lagi tadi dikatakan bahwa pencalonan presiden dan wakil presiden ini kan melalui partai. Ya. Nah, kami punya Partai Golkar yang tentu tidak bisa sendiri. Ya. Makanya dalam waktu 2 tahun ini kami terus membangun komunikasi dan bekerja sama dengan semua partai politik untuk bisa sesuai dengan apa yang kami sudah putuskan, kira-kira begitu. Ya, Bang Doli kemudian sepakat nggak apa yang disampaikan oleh Bang Syahganda tadi bahwa kehadiran Pak Jokowi dengan segala pernyataannya itu seakan-akan seperti melit atau mengarahkan masyarakat. Tapi nanti mungkin Bang Doli jawabannya adalah saat jeda, termasuk juga Bang Noel. Ini salah satu yang pede yakin bahwa yang disebutkan oleh Presiden Jokowi dengan karakter berani ini katanya Pak Prabowo atau mengarahkan Pak Prabowo. Benar nggak? Kita akan bahas nanti, kita juga akan dengarkan lagi pandangan para narasumber setelah jeda berikut ini. Kami sudah kembali.